adik-adik, bertemu kembali kita untuk ibadah online pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu pada setiap kami. Kiranya ya Tuhan, Kau yang pimpin ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami minta urapan-Mu, kami minta hadirat-Mu ya Tuhan, hadir di rumah kami masing-masing ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian ini. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah,
silakan duduk kembali. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini, Ku Mau Cinta Yesus. Mari sembah Tuhan kita. Ayo adik-adik, keluarkan pujian kalian, keluarkan penyembahan kalian, angkat suara kalian untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bapa, terima kasih Tuhan, kiranya Kau yang melayakkan setiap kami, Kau yang pakai setiap kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk melayani-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya ya Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan lewat pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Kau yang bimbing kami ya Bapak, Kau yang bukakan telinga kami, siapkan hati kami, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti ya Bapak. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ali. Apa kabarnya semua? Kakak yakin semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Dan sebentar kakak akan menceritakan mengenai sebuah cerita, dan yuk kita dengar sama-sama. Satu hari ada seorang pedagang yang bernama Lukas. Siang itu dia sedang berjalan pulang menuju rumahnya karena dia sudah selesai menjual semua dagangannya di pasar. Sambil berjalan, ternyata rumah dia cukup jauh adik-adik. Dia sudah jalan cukup lama tapi belum sampai juga di rumah dia. Nah, dalam perjalanan dia berkata dalam hati, hari ini aku senang sekali. Hari ini aku senang sekali. Aku sudah menjual semua daganganku dan aku berhasil menjual semua daganganku. Dan aku rencana sampai di rumah, sebelum sampai di rumah, aku ingin membelikan makanan untuk orang-orang di rumah. Aku mau mikir beli makanan apa ya? Jalan. Oh, beli ayam goreng. Enggak. Kayak apa ya? Apa beli kue ya? Oh, oke. Sambil jalan dia berpikir. Tiba-tiba ternyata ada dua orang yang sudah mengikuti Lukas dari tadi. Dari pasar sampai di tengah jalan ini mereka tetap mengikuti Lukas. Sedang apa ya mereka ya? Mereka mau ngapain ya? Mereka ikutin Lukas terus. Mereka ikutin jalan Lukas ke kiri, mereka ikut ke kiri. Lukas ke kanan, mereka ikut ke kanan. Mereka sedang apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ternyata mereka berniat jahat. Mereka rencana mau merampok si Lukas. Karena mereka tahu kalau Lukas itu habis selesai berdagang di pasar pasti bawa banyak uang. Kita lihat yuk, kita coba hadang mereka. Kita coba hadang si Lukas. Tiba-tiba langsung dua orang itu loncat dan menghadang si Lukas. Langsung dia tangkap si Lukas. Si Lukas kaget. Ada apa ini? Mau apa kalian? Tolong. Lukas ditangkap. Lukas dipukuli. Akhirnya Lukas jatuh ke bawah. Akhirnya kasihan si Lukas. Si Lukas babak belur, badannya sakit semuanya. Dia jatuh ke tanah, dia gak bisa bangun, kakinya sakit, badannya sakit semuanya. Aduh, tolong, katanya. Siapa yang bisa tolong saya? Tolong. Uang si Lukas diambil semuanya sama si pencuri tadi, sama dua pencuri tadi. Bahkan sendalnya semuanya diambil, bajunya juga diambil. Aduh, tolong, sakit semua badan saya. Aduh, saya masih jauh lagi pulang ke rumah. Gimana ya? Siapa yang bisa tolong saya? Tolong. Tiba-tiba ada seorang pelayan Tuhan yang lewat. Dia mendengar seruan si Lukas. Dia dengar, siapa itu ya? Kok ada yang bilang tolong gitu? Si Lukas bilang, tolong saya, tolong. Si pelayan Tuhan ini, dia lihat, siapa itu ya? Saya gak kenal siapa itu. Kenapa dia? Coba saya deketin. Oh, ternyata orang ini habis dirampok. Kasian ya, habis dirampok. Aduh, kasian. Si Lukas bilang, tolong saya pak, tolong saya pak.
Si bapak itu bilang, tapi saya nggak bisa tolong kamu, katanya. Saya harus pergi ke undangan karena sebentar lagi acaranya sudah mau mulai. Saya nggak sempat untuk nolong kamu. Udah dulu ya, saya pergi dulu ya. Nanti kamu tunggu aja, siapa tahu nanti ada yang bisa tolong kamu. Aduh, sakit badan saya, gimana ini? Tolong dong, kata Lukas. Maaf ya, saya nggak bisa tolong kamu. Saya pergi dulu ya. Akhirnya orang itu pun pergi. Dia meninggalkan Lukas seorang diri. Lukas akhirnya seorang diri dan gak bisa ngapa-ngapain dia. Dia sedih banget ditinggalin sendiri begitu. Terus kemudian ada satu orang lagi yang datang. Wah, ternyata orang ini tetangga saya, kata Lukas. Tolong. Tetangganya Lukas ini, dia lihat Lukas. Oh, ada si Lukas. Kenapa dia? Wah, dia habis dirampok. Babak belur, badannya sakit semua. Aduh, gimana ya? Saya harus ada acara lagi. Saya harus pergi. Kalau saya bantu si Lukas, waktu saya terbuang. Saya nggak bisa pergi ke acara itu. Aduh, gimana ya? Udah saya tinggal dulu deh. Nanti juga pasti ada orang yang bisa tolong dia. Tapi sebelum saya pergi, saya selfie dulu Ini saya masukin ke Facebook kan bagus nih. Atau saya masukin ke Instagram, bagus juga nih. Ada orang terluka. Facebook dulu, cheese. Oke, saya pergi dulu. Bye-bye. Tetangganya akhirnya tinggalin si Lukas juga. Si Lukas bilang, aduh, masa saya ditinggal tetangga saya lagi. Aduh, sakit badan saya. Aduh, siapa yang bisa tolong saya ya? Aduh, jangan-jangan saya nggak bisa pulang ini. Gimana ya Tuhan, tolong dong. Kemudian muncullah seseorang yang melewati tempat itu. Dan dia melihat si Lukas. Lukas lihat orang itu. Orang itu kan tetangga desa saya. Orang itu kan mereka tetangga desa saya itu kan semuanya nggak suka sama desa saya. Aduh, jangan-jangan nanti saya dipukulin lagi. Aduh, gimana ya? Jangan-jangan nanti malah saya lebih parah, ketemu dia. Gimana ya? Aduh. Terus orang itu tiba-tiba dia turun dan dia lihat si Lukas. Kenapa kamu? Saya habis dirampok, Pak. Uang saya semuanya habis. Baju saya semuanya diambil. Saya tinggal celana aja. Sendal juga diambil. Aduh, badan saya sakit semua. Saya gak bisa jalan. Gimana ya? Aduh, coba saya lihat. Ya sudah, saya tolong kamu. Bapak mau tolong saya? Bukannya Bapak itu kan tetangga desa Bapak itu kan musuhan sama desa saya. Kok mau tolong saya? Ya saya harus tolong kamu dong. Kamu kan terluka. Kalau kamu saya tinggalin, nanti kalau kamu meninggal gimana? Nanti kan kasihan. Saya harus tolong kamu. Kamu kan sama-sama manusia, sama seperti saya. Saya mau tolong kamu. Ayo, berdiri. Yuk, sebentar. Saya obati luka kamu. Ayo, saya papa kamu. Ayo, berdiri pelan-pelan. Ayo. Akhirnya setelah luka si Lukas bebat, dikasih obat. Nah, akhirnya si Lukas dipapah sama tetangga desanya ini untuk berjalan dan mencari penginapan. Karena si Lukas sudah nggak bisa pulang, badannya udah sakit semua, dan rumahnya itu masih jauh. Biar supaya Lukas bisa istirahat dulu, nah orang ini temenin Lukas untuk cari penginapan. Jadi supaya Lukas bisa nginap 2-3 hari sampai badannya udah segar, baru Lukas bisa pulang. Akhirnya Lukas dinaikin ke atas kuda orang itu, dan mereka berdua berjalan sepanjang hari itu, dan dia pergi untuk mencari penginapan.
Akhirnya mereka berhasil menemukan penginapan. Untung ketemu penginapan, kata si Lukas. Aduh, kalau nggak ketemu penginapan gimana saya ya? Dan akhirnya tetangga desanya itu, dia kasih ke pengurus hotelnya itu, dia bilang, tolong rawat orang ini ya, rawat dia sampai dia sembuh. Ini saya kasih uang, tolong urus dia. Kalau misalnya ada yang masih kurang, tolong kasih tahu saya. Nanti saya akan kasih lagi uangnya. Rumah saya nggak jauh dari sini, katanya. Tolong urus dia sampai dia sembuh dan baru boleh dia pulang. Oke, dia bilang. Ya udah, ya sudah, saya tinggal dulu ya, katanya. Terima kasih ya Pak, udah menolong saya. Terima kasih. Shalom adik-adik terkasih dalam Tuhan. Selamat untuk 10 pemenang di minggu kemarin yang udah menjawab kuis dan telah mendapatkan hadiah voucher OVO senilai 20.000. Untuk minggu ini, kita juga akan bagi-bagi lagi voucher OVO 20.000 dalam rangka ulang tahun GBI Widuri. Dan kali ini juga sama untuk kepada 10 pemenang dan 10 adik-adik yang tercepat membalas kuis yang akan disediakan nantinya. Berikut adalah kuisnya. Silakan di komen dan nanti akan diumumkan kembali siapa pemenangnya. God bless you. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Kita tutup mata kita arahkan hati kita. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kalau kami boleh ibadah online hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya biar kami boleh belajar ya Tuhan, untuk kami melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu lewat firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kami percaya Tuhan selalu memberkati hidup kami dimanapun kami berada. Engkau juga memberkati keluarga kami. Engkau mencukupkan akan segala kebutuhan keluarga kami di pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang menutup bungkus kami sekeluarga dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biar Engkau juga memberkati mereka, Engkau juga menjagai mereka dari pandemi COVID-19 ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak membiarkan setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami tahu walaupun lewat ibadah online, Tuhan juga melawat gereja kami. Biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan lewat ibadah online yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar bangsa dan negara kami Engkau pulihkan. Semuanya boleh kembali normal ya Tuhan. Baik ekonominya, baik pembangunannya, baik kesejahteraannya, keadilannya, semuanya Tuhan yang pelihara. Karena kami tahu Tuhan mengasihi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar lagi kami mau menerima doa berkat. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun, aku ucapkan padamu.
memberkati. Aku selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Aku mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu gerejaku selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu gerejaku selamat ulang tahun. Padamu gerejaku selamat ulang tahun. Padamu gerejaku selamat ulang tahun. Saya Beverly mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja GBI Widuri. Jaya selalu, sukses selalu, dan setia melayani Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang